sabar memang, aku tuh nak melamar. Siapa kau? Aku ini pengusaha. Wah, dengar kamu nama pengusaha tuh bapaknya langsung senang. Tak? Pengusaha apa? Aku jualan sendal jepit Pak di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Baik adik-adikku yang berbahagia, yang senantiasa saya doakan menjadi manusia-manusia hebat. Amin. Manusia-manusia yang taat kepada Allah. Amin. Manusia-manusia yang bermanfaat insyaallah. Amin. Dan kalian semua kakak harap di masa depan adalah pemimpin-pemimpin yang adil, dokter-dokter yang canggih insyaallah, pengusaha-pengusaha kaya, ulama-ulama hebat insyaallah. Dan yang terpenting kalian nanti di masa yang akan datang adalah para aulia-aulia Allah yang menjadi sumber rahmatnya Allah di muka bumi ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kakak akan menyampaikan pagi hari ini satu buah hadis ya, yang sebenarnya kalian juga akan hafal nantinya insyaallah. Apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini sebuah hadis Nabi ya, di mana hadis ini Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari anaknya Sayyidina Umar. Siapa namanya? Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibiyya. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merangkul pundakku, pernah memegang pundakku. Qala, kemudian Nabi bersabda. Apa kata Nabi kepada Ibnu Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Hei Abdullah, hei Ibnu Umar, kata Rasulullah, kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharib, seolah-olah kalian itu adalah orang yang asing. Aw 'abir sabil, atau seolah-olah kamu tuh orang yang sedang menyeberang jalan. Jadilah di dunia ini seperti orang yang asing, orang yang menyeberang jalan. Adik-adik tahu enggak kenapa bayi itu ketika baru lahir nangis? Hah? Oh, ini ada yang bilang, wah wajar kan nangis, keluarnya sempit nian. Oh, bukan itu. Kamu nih, yang namanya bayi baru lahir, dia menangis di dunia. Kenapa? Dunia ini asing. Yang nyambutnya siapa, yang gendongnya siapa. Maka tengok anak bayi itu, kalau digendong oleh orang yang dia tidak kenal, nangis tak kira-kira? Nangis, tak mau dia. Kecuali kakak, asal yang gendongnya Tino Raju. Dulu waktu masih kecil, asal tengok, tengok, kalau cantik Raju. Kalau jelek nangis kakak. Dah lah, buru. Ya. Cuma waktu itu belum baca ngomong baik. Ya, kalau baca ngomong, wah Raju. Ya. Coba lihat. Bayi itu baru lahir nangis. Apa sebab dia nangis? Asing. Tidak dia kenal. Yang tadinya saya sudah nyaman 9 bulan di dalam perut, ya, dalam rahim, dalam kasih sayang seorang ibu, kini saya berada di dunia yang berbeda, luar biasa. Nah, seperti halnya kamu ketika pertama kali di pondok, nangis tidak? Nangis. Seperti halnya kalian sudah keluar dari dusun, nyaman di dusun. Ya, sudah nyaman dengan dusun, nyaman dengan sungai-sungainya, nyaman dengan ikan-ikannya. Ya. Kemudian tiba-tiba datang ke Arisala, asing, beda dengan di dusun. Maka biasa kalau kalian tuh menangis, sedih. Selama ini kalau malam tidur sama orang tua, dikeloni oleh wong tua, apalagi. Ya. Makan disuapi oleh wong tua, tiba-tiba berada di Arisala, asing dulu nengok Arisala nih. Apa dia ini ustaz-ustaznya nih? Ustaz Minan ada Ustaz Asep ini, siapa nih wong ini, kata dia. Hitam main ini kata wong. Ya. Asing. Ini siapa lagi nih? Ustaz siapa nih? Ustaz Wahid ini. Ya, Ustaz Wahid ini nih badannya gempol nih, siapa ini? Jangan-jangan ini tukang begal ini. Ya.
Tengok satpam, bentuknya macam-macam, asing. Nah, begitulah juga kita dalam kehidupan ini, seperti halnya orang asing. Nah, adik-adik harus berlatih itu. Nanti kalian pun hidup akan ketemu dengan orang asing. Nih, kalian semua ini nanti punya istri. Istri itu orang asing bukan nanti? Orang asing, orang lain, orang yang tidak kamu kenal nanti itu. Kayak kakak dengan istri kakak tuh. Kakaknya sekolah di mana, dia sekolah di mana, ketemunya di sini. Nanti itu orang asing. Satu rumah dengan orang asing. Seperti itulah kehidupan kita. Ya. Nah, oleh karena itu adik-adik yang berbahagia, kamu harus siap nanti dengan keasingan dunia ini. Dan kita ini tidak akan pernah netap di satu tempat. Now kalian ada di Arisalah. Nanti ada yang di Amerika jualan pentol bakso. Ada yang di Australia. Nanti ada yang subhanallah jualan apa? Nasi goreng. Ya, ini kan contohnya baik. Ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kalian semua jadi orang hebat insyaallah. Amin. Shallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Tuh, kalian orang asing. Kalian semua tidak. Nah, seperti halnya begitu juga kamu nih nanti hari ini akan ada perpindahan kamar. Laden ya. Yang putra sudah belum? Sudah. Nah, seperti kalian pindah kamar, kak, aku lah nyaman nian kak di sini kak, aku lah akrab nian kak dengan Dio nih kak, lah nyambung, kami saling curhat kak. Kapan aku sakit hati aku curhat sama Dio, ya kan? Kalau aku diputusi, aku curhat sama Dio kak. Ya, sudah nyaman. Terus kak lemak sama Dio ini apa? Dia ini lengkap, ada kecap, ada saus, ada galau dia nih kak. Dia nih ada galau dia nih. Nama ini ganti lagi dengan wong lain. Deh, bayar nih kak. Dapat lagi dapat kecap dengan yang lain, ya. Lah nyaman nian aku dengan dia nih kak. Terus dia nih lemak nian kak. Ya, kapan datang tuh maknya, wah bawa lontong, bawa ini, kami kebagian. Ya. Uji yang dia mau tadi. Biarlah kak pindah. Aku sama dia kak, lontong aku habis, kecap aku habis, lentak dia nih lah. Lemak di kamu, tidak lemak di wong itu namanya, ya. Begitulah adik-adikku yang berbahagia kalau orang asing. Nanti kalian sudah nyaman, kalian pindah. Bahkan yang namanya keasingan ini bukan cuma sekedar tempat. Nanti juga kalian akan ada keasingan dalam sikap. Berbagai macam hal. Keasingan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Maka jangan aneh. Nanti akan ada perubahan-perubahan. Contoh. Ingat gak waktu dulu di Aceh ada tsunami? Ya kan? Terus di mana lagi tuh yang apa? Ada lumpur lapindo. Terus mana lagi yang banjir kemarin tuh? Ya? Di Palu, segala macam. Mereka lagi nyaman-nyaman datang. Rumah hancur, keluarga mati. Nah, ketika itu terjadi, hari setelahnya terasa asing tidak kira-kira? Terasa asing. Semua itu akan terjadi adik-adik. Makanya kamu harus hidup siap menjadi orang yang asing. Karena di dunia ini kita sekedar apa? Abirus sabil, orang yang sedang nyebrang jalan baik. Namanya nyebrang jalan. Nah, lewat sudah. Cuma kadang-kadang kita nih mampir. Kita kalau di jalan mampir tidak di rumah makan. Mampir. Kalau waktunya sholat mampir tidak di masjid. Mampir. Nah, sekarang ini kamu sedang mampir di mana sayang? Kalian sedang mampir di mana? Kalian sedang mampir di Arisalah, salah satu perjalanan hidup kalian. Kalian di sini kalau kita mampir di warung kopi, kita ngopi, makan pisang goreng. Betul tak? Sekarang kakak tanya dulu sama adik-adik. Kamu mampir ke rumah makan tuh apa yang dituju? Apa yang dituju? Yang kalian tuju mampir di rumah makan tuh makanannya. Bi, Mang, ada rendang tak? Ada. Bi, Mang, ada pindang tak? Ada. Bi, Mang, ada sop tak? Ada. Bi, Mang, bisa mesen mie telur tak? Ada. Bi, Mang, bisa mesen anak bibi tak? Palak kau. Itu tak masuk menu deh. Macam-macam kau. Potos palak ni. Wah, sabar memang, aku tu nak melamar. Siapa kau?
Aku ini pengusaha. Wah, wah, dengar kamu nama pengusaha tuh bapaknya langsung senang. Pengusaha apa? Aku jualan sendal jepit Pak di pasar. Loh, pengusaha juga kan itu kan? Benar nggak? Oh, yang penting tuh namanya harus keren kamu tuh. Oh, ada lagi yang datang, Pak, aku nak melamar anak Bapak. Bapak, kamu ini siapa? Aku ini pengusaha. Apa yang sedang kamu usahakan? Usaha mencari kebahagiaan hidup. Allah. Ya, jadi aku ini pengusaha. Pokoknya sedang berusaha. Kapan? Ya, nih, nah, sampai di mana kakak tadi ceramah tadi? Nih nganar-nganar ini. Nah, masuk rumah makan. Apa yang kamu cari di rumah makan? Makanan yang akan mengisi perut kosong saat lapar. Nah, begitu juga adik-adik kalau masuk hotel, apa yang dicari? Tempat tidur dan teman tidur. No, bahaya itu. Kita masuk hotel mencari tempat untuk istirahat. Karena kita nak singgah. Sebentar main di hotel ini. Apa menunya? Kasurnya bagaimana? Bagus atau tidak? AC-nya hidup apa tidak? WC-nya bagus atau tidak? Itulah yang kita cari di muka bumi ini. Karena kita ini asing dan sekedar orang yang melewati perjalanan. Maka di Arisala ini kamu sedang mampir, kamu carilah apa yang ada di Arisala ini. Assalamualaikum Kak Fahmi, di Arisala itu ada tak kami untuk belajar bahasa Arab? Ada tak kami untuk bisa belajar bahasa Inggris? Ada tak kami untuk bisa baca kitab kuning? Ada tak kami itu untuk belajar matematika? Ada tak? Betul tak kira-kira? Kami baca tak belajar musik dari Arisala? Bisa. Kami baca tak belajar marching band dari Arisala? Bisa. Kami diajari tak untuk bisa baca Quran? Bisa. Kami dibimbing tak untuk bisa sholat berjamaah? Ada. Wah. Kami baca tak nginap di situ? Bisa. Arisala ini lengkap, rumah makan dan hotel kehidupan. Wah. Takbir. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo semuanya salawat Nabi, ya Nabi begitu juga nanti kamu cari jodoh, ya, mampir di tempat jodoh tuh, tempat calon istri kita tuh. Dek, aku ini nyari suami yang siap beranak. Siap kak? Nak berapa anak? 7, 8, 9 tapi diskon 2. Wah, pacak diskon jo. Ya, kalau kau nyari yang cak mana? Aku cari suami yang bertanggung jawab, yang bisa membimbing aku dunia dan akhirat. Aku ada galau menunya itu. Wah, seperti itu. Kemanapun kita mampir, pasti ada yang kita cari. Betul tak kira-kira? Nah, yang lucu, ada orang mampir di satu tempat, dia bingung nak nyari apa. Dengar deh. Ada manusia yang paling lucu di muka bumi ini, mampir di satu tempat, dia bingung nak nyari apa. Jok, apakah kau duduk di kuburan ini? Dah kate main band. Allah. Kira-kira ini lucu atau gila? Dua kemungkinan. Pertama dia lagi melawak, dan yang kedua memang dia gila. Apakah kau duduk tepi sungai ini? Date main-main kaki be. Nah, mamang ini gila. Kalau mampir di tepi sungai itu ada yang dicari apa? Mancing iwak, ngintip uang mandi, ada tujuan. Ya, tapi jangan ngintip uang mandi tadi, jangan jadi tujuan. Jo, itu tuh sambilan baik lah. Ya. Jadi ada yang lucu di muka bumi ini, ada yang lucu dalam kehidupan ini. Dia sedang mampir, dia tidak tahu apa yang dia cari. Nah, kalian jangan sampai jadi orang yang bingung di Arisala ini.
Kalian kalau jadi orang yang bingung di hari salah ini, maka kalian akan menjadi orang yang merugi. Duduk 3 tahun di hari salah tidak bisa baca Quran. Duduk di hari salah tidak ngerti dasar-dasar bahasa Arab. Duduk di hari salah tidak ngerti yang tentang namanya fikih ibadah. Tidak ngerti tentang paling sedikitnya nahwu dan shorab. Tidak mengerti apa-apa yang dipelajari di sini. Apa yang dihafal hilang. Apa yang dikasih tidak tahu, tidak dipelajari, sia-sia. Kira-kira orang seperti ini rugi tidak kira-kira? Nah, sekarang kakak tanya sama adik-adik. Kira-kira mau tidak jadi orang yang merugi tadi? Coba yang mau jadi merugi tadi angkat tangan. Woi. Nah, tapi semuanya yang kepengen jadi orang beruntung angkat tangan. Kakak nengok nih, yang pengen jadi orang beruntung angkat tangan. Nah, coba disorting nih yang nak jadi beruntung nih, dipoto nih, angkat dulu, angkat tangan dulu. Ah, nih, yang anak beruntung nih. Coba ikuti kakak. Saya kepengen jadi orang yang beruntung. Nah, coba angkat tangan. Saya kepengen jadi orang yang orang-orang yang lagi lupa kakak tadi. Saya kepengen jadi orang yang mendapatkan hasil dalam kehidupan. Saya akan mampir di tempat yang tepat. Saya akan menggunakan waktu dengan tepat. Saya bukan orang yang bodoh. Saya ingin hidup punya tujuan. Saya ingin hidup dengan penuh manfaat. Takbir. Nama itu sudah, turunkan tangannya, angkat kakinya. Ya. Nah, jadi kita ini hidup jadi orang yang apa tadi saya? Orang yang asing atau orang yang sedang melewati perjalanan. Nah, dalam perjalanan ada tempat apa tadi saya? Tempat mampir. Otomatis tempat kita mampir itu ada yang kita cari. Mampir ke toko sepatu, apa yang dicari? Cak mana lah perasaan tukang sepatu kalau kamu masuk ke toko sepatu nyari apa dek? Nyari roti jo. Hah? Kalau kamu tukang toko sepatunya apa yang kamu lakukan? Kalau kakak jadi tukang toko sepatu, ku babit dengan tai kucing. Gila kau nih. Hah? Ini toko sepatu roti ini nih, ha? Tahu tak lo? Nah, yang lucu ada orang ke hari salah cari. Loh, dia hari salah ada kata diskotik. Mama, ini kau sini nyari diskotik. Betul tak? Salah cari. Makanya ini hadis ini sebenarnya ada 8 pesan yang mau kak sampaikan. Tapi kita nengok waktu ya. Inilah sudah nak jam 6. Sampai sini dulu nih pesan kakak ini. Apa pesan kakak tadi intinya sayang? 1, kamu harus tahu bahwasanya kita dalam kehidupan di dunia ini sekedar orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan di dalam perjalanan kita selalu mampir di satu tempat. Ingat, ketika mampir jangan sampai kita tidak tahu tujuan atau tidak jelas apa yang kita cari dari tempat mampir itu. Setuju kira-kira? Oleh karena itu, dalam perjalanan ini mampirlah di tempat yang tepat, carilah tujuan yang tepat. Jangan sampai salah mampir, salah tujuan. Ini harapan kakak semua bagi kalian. Ini adalah pesan Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Kakak ulangi hadisnya tadi. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibiya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Ya, daripada Sayyidina Umar, Allah meridhai ayah dan dirinya, dan kemudian Rasulullah mengambil pundaknya, merangkul pundaknya lalu berkata, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Ini saya dari kakak yang dapat saya sampaikan. Kakak mohon maaf kepada kalian semua, ada salah dan silap, dan sementara ini untuk kalian semua kakak hanya bisa berjumpa setiap minggu pagi saja. Tapi jangan lupa nanti bagi yang kepengen semangat mencari ilmu, punya buku tulis dan pena sebagai catatan ilmu yang didapat. Demikian dari kakak.
Wabihi wallahu alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jawab sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.